alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi ilmu hadis mengenai tahrij hadis. Pertama, pengertian tahrij hadis. Di antaranya ialah fahuwa riwayatul hadithi bil isnadi min muharrijihi wa rawihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana marfu'an aw ila sahabi in kana mauqufan aw ila tabi'i in kana maqtu'an, yaitu periwayatan hadis dengan menyebutkan sanad-sanadnya mulai dari muharrijnya dan perawinya sampai kepada Rasulullah jika hadis tersebut marfu', atau sampai kepada sahabat jika hadis tersebut mauquf, atau sampai kepada tabi'in jika keadaan hadis tersebut maqtu'. Kemudian menurut istilah pengertian ialah fahuwa ayyaqsudul hafizi ila musannifin musnadin li ghairihi fayukhraju ahadithahu bi asanidi nafsihi min ghairi tariqin sahibil kitabi fayajtami'u ma'ahu fi shaykhihi aw shaykha shaykhihi wa hakadha ila sahabiyil hadithi bi syartin alla yuradul hadithi al madhkuru min hadithin sahabiyyin akhara bal la budda ayyakuna min hadithin dzalika sahabiyyi nafsihi, yaitu bahwa seorang hafiz ahli hadis menentukan atau memilih satu kitab kumpulan hadis karya orang lain yang telah disusun lengkap dengan sanadnya, lalu dia mentahrij hadis-hadisnya dengan sanad-sanadnya sendiri tanpa mengikuti jalur sanad penyusun kitab tersebut. Akan tetapi jalur sanadnya itu bertemu dengan sanad penulis buku tersebut pada gurunya atau guru dari gurunya dan seterusnya sampai pada tingkat sahabat sebagai penerima hadis pertama, dengan syarat bahwa hadis tersebut tidak datang dari sahabat lain tetapi mesti dari sahabat yang sama. Menurut bahasa, tahrij hadis ialah, dan menurut bahasa, istima'un amroini mutadodaini fi syai'in wahidin, berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu masalah. Kemudian Tohan meringkas pengertian tahrij, yaitu huwad dalalatu ala maudi'il hadithi fi mudodirihil asliyati allati akhrajahu bisanadihi thumma bayanu muratibihi indal hajah, menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hakikat dari tahrij hadis ialah menelusuri atau mencari hadis pada kitab hadis sebagai sumber yang asli yang dikemukakan dengan lengkap, matan juga sanadnya. Kemudian ada sejarah ilmu tahrij. Menurut At-Tohan, awalnya mutahrij itu tidak dibutuhkan oleh para ulama untuk peneliti hadis karena mereka memiliki pengetahuan mengenai sumber yang luas. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga kuat sekali, sehingga jika mereka hendak membuktikan kesohihan hadis, mereka dapat menjelaskan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab hadis tersebut mereka ketahui. Ketika ulama kesulitan dalam mengetahui sumber hadis, sesudah berkembang karya seperti fikih yang memuat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disebut sumbernya, ulama terdorong melakukan tahrij. Mereka menunjukkan sumber asli hadis-hadis yang ada, menjelaskan metode hadis sesuai statusnya. Ketika itu muncul kitab tahrij, di antaranya yaitu karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang terkenal adalah Tahrij Al-Fawaid, Al-Muntakhobah, As-Sihah, wa Al-Ghoroib, karya Syarif Abi Al-Qasim Al-Mahrawani. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa Sakin Puspita. Kepadanya dipersilakan. Tujuan dan manfaat. Abdul Ahmadi berpendapat bahwa tujuan tahrij yaitu menunjukkan sumber hadis yang menerangkan ditolak atau diterimanya hadis. Ada 20 manfaat tahrij hadis menurut Abdul Al-Mahdi. Di antaranya yang pertama, memperkenalkan sumber hadis, kitab-kitab asal dari hadis bersama ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Yang ketiga, memperjelas keadaan sanad supaya dapat diketahui
apakah hadis itu termasuk kepada hadis munqati, mudal, dan lainnya. Yang keempat, mengetahui pendapat-pendapat para ulama sekitar hukum hadis. Yang kelima, memperjelas perawi hadis yang sama dengan tahrij, dapat diketahui nama perawi aslinya secara lengkap. Yang ketujuh, memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad. Yang kedelapan, dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya pencampuran riwayat. Yang kesembilan, dapat mengenalkan periwayatan yang tidak ada dalam satu sanad. Yang kesepuluh, memperjelas hadis yang menggunakan atau mengalami penyusutan sesuatu dari yang lainnya. Yang ke-12, mengetahui eksistensi hadis. Apakah benar hadis yang ingin diteliti didapati dalam buku hadis atau tidak. Yang ke-13, mengetahui sumber suatu hadis. Dari buku tersebut, hadis apa saja yang didapatkan. Yang terakhir, agar dapat diketahui beberapa tempat yang hadis tersebut bersama sanad yang berbeda di dalam sebuah buku atau hadis. Selanjutnya, manfaat mengetahui kualitas hadis makbul, hadis yang mudai atau mengalami penyusutan sesuatu dari yang lainnya. Yang ke-12, mengetahui eksistensi hadis. Apakah benar hadis yang ingin diteliti didapati dalam buku hadis atau tidak. Yang ke-13, mengetahui sumber suatu hadis. Dari buku tersebut, hadis apa saja yang didapatkan. Yang terakhir, agar dapat diketahui beberapa tempat yang hadis tersebut bersama sanad yang berbeda di dalam sebuah buku atau hadis. Selanjutnya, manfaat mengetahui kualitas hadis makbul atau mardud. Di antaranya, yang pertama, memperkenalkan suatu hadis, kitab-kitab asalnya di mana suatu hadis berada dengan ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, dapat memperjelas sanad tersebut. Yang ketiga, dapat memperjelas suatu hadis dengan banyaknya riwayat. Yang keempat, dapat menghilangkan keraguan-keraguan dan kekeliruan yang dilakukan oleh periwayat. Yang kelima, dapat memperjelas waktu dan tempat turunnya hadis dan lainnya. Selanjutnya, kitab-kitab yang diperlukan dalam mentahrij hadis. Kitab yang memuat biografi perawi hadis disebutkan oleh Al-Tahan sebagai berikut. Yang memuat biografi perawi hadis disebutkan oleh Al-Tahan sebagai berikut. Yang pertama, kitab mengenai biografi sahabat, di antaranya Al-Istiab fi Ma'rifat Al-Ashab oleh Ibnu Abdul Al-Bar Al-Andalusi. Yang kedua, kitab-kitab Tabaqat, kitab yang membahas biografi perawi hadis menurut tingkatan perawi Tabaqat Al-Muwat, yaitu Al-Tabaqat Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad, Khatib Al-Waqt. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara mentakhrij hadis. Jadi, mentakhrij hadis itu ada 5 cara yang bisa kita aplikasikan. Nah, yang pertama, yakni berdasarkan lafaz pertama hadis. Nah, cara ini menyangkut pada lafaz pertama matan hadisnya. Hadis yang melalui cara ini diproses sesuai lafaz pertama, yaitu alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah, yang kedua, cara yang kedua dalam mentakhrij hadis yaitu berdasarkan kata dalam matan hadis. Nah, cara tersebut digunakan sesuai kata yang ada dalam matan hadis tersebut, seperti isim, nama benda, maupun fi'il, yakni kata kerja. Nah, hadis yang dicantumkannya ialah potongan dari hadis, dan ulama-ulama yang meriwayatkannya dengan nama kitab induk hadis karangan para
ulama, lalu ditulis di bawah potongan hadis pun keutamaan cara ini. Nah, keutamaan cara ini ialah dapat mempersingkat penelusuran hadis. Dengan cara ini, para perangkai kitab takhrij membatasi hadis-hadisnya ke dalam kitab induk serta menuturkan nama kitab, juz, bab, dan juga halamannya. Nah, keutamaan yang kedua dalam cara ini ialah membolehkan penelusuran hadis dengan kata apapun yang ada dalam matan hadis. Cara ini pun memiliki kekurangan. Nah, di antara kekurangannya yakni diharuskannya mukhrij itu bisa berbahasa Arab dan perlengkapan pengetahuannya secara memadai. Nah, yang kedua, tersebut tidak menuturkan perawi dari kalangan sahabat yang mendapatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mencari hadis tersebut mesti memakai kata lain. Nah, cara yang ketiga dalam takhrij hadis ialah berdasarkan perawi hadis pertama. Nah, cara tersebut berdasarkan perawi pertama di kalangan sahabat, dan apabila sanadnya muttasil hingga ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kaum tabi'in jika hadis itu mursal. Nah, adapun manfaat dari menggunakan cara ini ialah jika kita menggunakan cara ini sekaligus, maka cara takhrij bisa dipersingkat. Nah, sebab cara tersebut diberitahukan oleh ulama hadis yang ayatkan dengan kitabnya, namun kekurangan cara tersebut ialah tidak bisa dipakai dengan baik jika perawi pertama hadis yang akan diamati tersebut tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya ada kitab yang dirangkai sesuai dengan cara ini. Nah, diantaranya yaitu kitab Atrof. Kitab Atrof itu seperti Atrof Al-Kutub Al-Sa yang dikarang oleh tiga dalam takhrij hadis ialah berdasarkan perawi hadis pertama. Nah, cara tersebut berdasarkan perawi pertama di kalangan sahabat, dan apabila sanadnya muttasil hingga ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kaum tabi'in jika hadis itu mursal. Nah, adapun manfaat dari menggunakan cara ini ialah jika kita menggunakan cara ini sekaligus, maka cara takhrij bisa dipersingkat. Nah, sebab cara tersebut diberitahukan oleh ulama hadis yang ayatkan dengan kitabnya, namun kekurangan cara tersebut ialah tidak bisa dipakai dengan baik jika perawi pertama hadis yang akan diamati tersebut tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya ada kitab yang dirangkai sesuai dengan cara ini. Nah, diantaranya yaitu kitab Atrof. Kitab Atrof itu seperti Atrof Al-Kutub Al-Sa yang dikarang oleh Syams Al-Din Al-Maqdisi. Poin yang keempat dalam takhrij hadis yaitu berdasarkan tema hadis. Ya, dalam mengerjakan takhrij melalui cara ini harus disimpulkan tema satu hadis yang akan kita takhrij. Nah, selanjutnya kita menelusurinya melewati kitab yang dirangkai dengan cara tersebut. Adapun keutamaan dan kelebihan dari cara ini ialah cara ini juga dapat mendidik kedalaman pengetahuan hadis terhadap orang yang teliti. Nah, adapun kekurangan dalam cara ini ialah jika kandungan hadis sulit untuk disimpulkan, peneliti bisa memastikan temanya, maka cara ini tidak akan diterapkan. Adapun kitab yang dirangkai dengan cara ini yaitu dengan cara berdasarkan tema hadis. Nah, ada kitab Kanz Al-Ummal fi Sunan Al-Aqwal wa Al-Af'al karangan Al-Mutaki Al-Hindi. Cara mentakhrij hadis yang kelima ialah berdasarkan status hadis. Cara tersebut menginformasikan bentuk usaha yang sudah dilaksanakan oleh ulama hadis dalam merangkai hadisnya, yaitu penghimpun hadis sesuai dengan statusnya. Adapun keistimewaan atau keutamaan dari cara ini ialah cara tersebut bisa kita lihat berdasarkan kemudahan proses mentakhrij hadis. Nah, adapun kekurangannya yaitu karena skalanya terbatas, dengan sedikitnya hadis-hadis yang tercakup dalam karya yang sama, itu semua akan termasuk ke dalam kelemahan atau kekurangan menggunakan cara ini.
Adapun kitab yang dirangkai dalam syarah ini ialah kitab Al-Azhar Al-Mutanashiroh fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah yang dikarang oleh Al-Suyuti. Demikianlah cara-cara mentakhrij hadis yang digunakan para peneliti hadis dalam rangka mengenal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi sanad, matan, dan juga statusnya. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.